Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan semangat, selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baiklah, hari ini kita akan belajar operasi campuran pada bilangan bulat. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hari ini kita akan belajar operasi campuran. Nah, ada beberapa hal yang mesti kalian perhatikan pada saat menyelesaikan operasi campuran pada bilangan bulat, yaitu yang pertama adalah tanda kurung, yang kedua adalah perkalian dan pembagian, dan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Maksudnya adalah yang berada pada tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu adalah yang mengandung perkalian dan pembagian. Baru berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh berikut ini. Negatif 6 kali dalam kurung 3 ditambah negatif 8. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Oke, betul. Yang berada di tanda kurung, yaitu 3 ditambah negatif 8. Hasilnya negatif 5. Kemudian berikutnya adalah kalikan. Negatif 6 dikali negatif 5. Hasilnya adalah 30 menjadi positif. Ingat kembali ketentuannya, negatif kali negatif hasilnya menjadi positif. Oke, berikutnya adalah 10 kali dalam kurung negatif 8 tambah negatif 2. Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, sip anak-anakku. Nih, yang berada di tanda kurung, yaitu negatif 8 ditambah negatif 2 menghasilkan negatif 10. Kemudian setelah itu baru kita kalikan 10 kali negatif 10. Hasilnya adalah negatif 100. Oke, berikutnya adalah yang C. 40 dibagi dalam kurung 8 ditambah negatif 18. Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Oke, sip, betul, yang berada di tanda kurung, yaitu nih, perhatikan 8 ditambah negatif 18 menghasilkan negatif 10. Baru setelah itu 40 dibagi negatif 10, hasilnya adalah negatif 4. Oke, contoh berikutnya adalah yang D. Di dalam kurung negatif 3 kali negatif 2 dibagi di dalam kurung negatif 10 ditambah 7. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal tersebut? Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Oke, betul. Yang dituliskan di dalam kurung terlebih dahulu atau yang berada di sebelah kiri, yaitu negatif 3 dikali negatif 2. Berapa hasilnya? 6. Kemudian setelah itu adalah yang berada di tanda kurung berikutnya atau yang di sebelah kanan, yaitu negatif 10 ditambah 7 menghasilkan negatif 3. Sehingga 6 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 2. Contoh berikutnya. Semoga kalian tambah paham ya dengan banyaknya contoh yang kita bahas sama-sama. 12 ditambah 25 dibagi 5. Nah, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Betul, yang mengandung operasi pembagian, yaitu 25 dibagi 5 menghasilkan 5. Kemudian setelah itu kita tuliskan kembali 12 ditambah 5 menghasilkan 17. Oke, contoh berikutnya. Negatif 6 ditambah dalam kurung 6 dibagi 2 dikurang dalam kurung negatif 3 dikali 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan ada beberapa operasi dan tanda kurung, berarti kita harus menyelesaikan yang berada di tanda kurung yang ditulis terlebih dahulu, yaitu 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Berikutnya adalah yang berada di tanda kurung berikutnya, yaitu yang mana? Negatif 3 dikali 3
menghasilkan negatif 9. Kemudian kita tulis kembali, negatif 6 ditambah 3 dikurang negatif 9. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Oke, betul. Yang ini ya. Negatif 6 ditambah 3 menghasilkan negatif 3. Kemudian berikutnya adalah perhatikan, ada kurang. Dikurangi negatif nih, kurangnya dikurang negatif. Negatif ketemu negatif menghasilkan positif, sehingga menjadi plus 9. Sehingga negatif 3 ditambah 9 menghasilkan 6. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari penerapan bilangan bulat pada soal cerita. Perhatikan contoh berikut ini. Suhu suatu daerah pada pukul 6 adalah 18 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu naik 4 derajat Celcius tiap 2 jam sampai pukul 14. Berapakah suhu pada pukul 12? Nah, perhatikan bagaimana kita menyelesaikan soal cerita tersebut. Berarti kita harus menganalisis atau menganalisa apa yang diketahui pada soal tersebut. Perhatikan, dari pukul 6 ke pukul 12 berarti kalau 2 jam naik 4 derajat Celcius, artinya dari pukul 6 ke pukul 12 akan ada 3 kali kenaikan suhu, yaitu pukul 8, pukul 10, dan pukul 12 yang masing-masing naiknya 4 derajat Celcius. Oleh karena itu, suhu pada pukul 12.00 adalah suhu awal ditambah 3 kali kenaikan suhu yang masing-masing besarnya 4 derajat Celcius. Sehingga bisa kita tuliskan 18 ditambah dalam kurung 3 kali 4. Oke, seperti biasa kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 18 ditambah 12 menghasilkan 30. Nah, artinya suhu pada pukul 12 itu 30 derajat Celcius. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau belum paham, silahkan baca kembali soalnya, kemudian pelajari kembali penyelesaiannya. Oke, kita teruskan ke soal berikutnya. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi nilai 4, salah negatif 2, dan tidak dijawab negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, Oci berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Berapakah skor yang diperoleh Oci? Nah, seperti biasa, kalian harus bisa menerjemahkan soal ke dalam bentuk matematika. Oke, perhatikan, jumlah soal seluruhnya adalah 40 soal. Dari 40 soal tersebut, yang benar 31, skornya 4. Kemudian, yang salah 6, skornya negatif 2. Berarti sisanya adalah yang tidak dijawab. Berapa banyak yang tidak dijawab? Soal yang tidak dijawab artinya itu soal seluruhnya, yaitu 40 dikurangi soal yang dijawab benar 31 dikurangi soal yang dijawab salah 6, yaitu hasilnya menjadi 3 yang skornya adalah negatif 1. Nah, soal yang tidak dijawab jumlahnya 3, skornya negatif 1. Jadi total skor Oci yaitu 31 yang benar dikalikan 4 ditambah yang salah 6 dikalikan negatif 2, dan yang tidak dijawab yaitu 3 dikalikan negatif 1, sehingga skornya 31 dikalikan 4 menghasilkan 124, 6 dikali negatif 2 menghasilkan negatif 12, dan 3 dikali negatif 1 menghasilkan negatif 3. Sehingga kalau kita jumlahkan 124 ditambah negatif 12 ditambah negatif 3, hasilnya adalah 109. Nah, inilah skor yang diperoleh Oci yaitu 109. Begitulah dua buah contoh penerapan bilangan bulat pada soal cerita.
Selanjutnya adalah seperti biasa, kalian kerjakan soal berikut di buku tulis, hasilnya foto dan upload di Google Classroom. Berlatihlah secara mandiri. Jika kalian masih kurang paham, silahkan tonton kembali uraian materi pada video ini atau diskusikan, tanya langsung ke ibu lewat grup WhatsApp. Nah, inilah soal yang harus kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.